Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang fasal baru mengenai najis dan cara menghilangkannya. Nah, bab ini itu penting karena ini adalah selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu terlebih bagi perempuan itu kebiasaannya di rumah dan membersihkan rumah. Maka dari itu kalian harus tahu bagaimana cara membersihkan kotoran dan juga cara membersihkan najis. Sebenarnya kotoran dan najis berbeda. Kalau kotoran mungkin cukup bersih aja. Kalau najis tidak cukup untuk bersih, akan tetapi harus suci. Maka dari itu di sini kita bahas qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya Rabbal Alamin. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Fasal menjelaskan tentang najis dan cara menghilangkannya. Tentang najis dan cara menghilangkannya. Wa hadzal faslu madhkurun. Fasal ini disebutkan fi ba'din nusakhi, dalam sebagian redaksi. Kubaila kitabis sholati, sebelumnya kitab sholat. Sebelum sedikit pembahasan kitab sholat. Wan najasatu, adapun najis lughatan secara bahasa. Najis secara bahasa itu apa? Asyai'u al-muqtadaratu, sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor itu namanya najis secara bahasa. Akan tetapi secara syar'an dan secara syariat, secara Islam bagaimana? Kullu ainin harumatana wuluhu, setiap sesuatu yang haram dikonsumsi, yang haram mengonsumsinya. Setiap sesuatu yang haram dikonsumsi alal itlaqi secara mutlak. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan tidak darurat. Halatal ikhtiyari, dalam keadaan tidak darurat. Ketika bisa berikhtiar, berarti kita tidak boleh mengonsumsinya. Ma'a suhulatit tamziz, serta mudah untuk membedakannya. La lihurmatiha, tidak karena kehormatannya. Wala listiqdariha, dan tidak karena kotornya. Wala lidororiha, dan tidak karena bahayanya. Berbahayanya fi badanin, pada badan, au aklin, atau akal. Wadakhala fil itlaqi, dan dimasukkan dalam pemutlakannya. Maksudnya mutlak, haram secara mutlak. Apa? Qalilun najasati, baik najis yang sedikit, wa katsiruha, dan yang banyak. Sedikit ataupun banyak tetap haram untuk mengonsumsinya. Wa kharaja bil ikhtiyar, dan mengecualikan dengan kata ikhtiar. Ad-daruratu, dalam keadaan darurat. Nah, kalau dalam keadaan darurat ya boleh-boleh saja. Semisal tidak ada obat kecuali hal yang najis, boleh. Fa innaha tubihu tanawulan najasati, maka dalam keadaan darurat diperbolehkan mengonsumsi najis. Artinya mengonsumsi itu ya berarti
entah itu makan, entah itu diminum, entah itu disuntikkan, entah itu dioleskan, dipakai. Nah, itu namanya konsumsi. Jadi tidak cuma makan aja. Wabi suhulati tamjiz, dan dengan perkataan suhulati tamjiz mudah dibedakan. Apa yang dikecualikan? Aklud dudil mayiti. Aklul dudil mayiti. Memakan belatung mayat. Memakan belatung yang sudah mati. Afwan. Aklud dudi, memakan belatung al mayiti yang telah mati. Fi jubnin, di dalam keju. Fi jubnin, di dalam keju. Wa fakihatin, dan buah-buahan, wa nahwiyah, dan lain sebagainya. Dan yang lain-lain. Begitu pula ada najis akan tetapi di situ tidak haram untuk dikonsumsi. Apa Ustaz? Semisal keju itu kan mudah untuk dibelatungin, ada singgatnya. Nah, semisal di dalam keju itu ada belatung yang sudah mati, atau semisal ketika kita makan buah, di dalamnya terdapat ulatnya. Ulat atau belatungnya, itu bagaimana ketika kita makan? Di situ tidak masalah, artinya tidak sampai haram. Kenapa? Karena sulit untuk dipisah. Kalau kita menyisir, ya sulit. Seperti itu. Makanya di sini tidak masalah. Semisal ada keju, semisal di dalamnya ada ulatnya yang sudah mati, atau semisal di buah-buahan, nggak masalah. Sebabnya hal tersebut sulit untuk dibedakan. Wa kharaja, dan kecuali. Wa kharaja, dan kecuali. Biqaulihi, dengan ucapan musonif, la li hurmatiha, tidak karena kehormatannya. Tidak karena kehormatannya. Maitatul adami, mayat manusia. Maitatul adami, mayat manusia. Nah, mayat manusia walaupun suci, akan tetapi nggak boleh dimakan kan? Nggak boleh dimakan walaupun suci mayat manusia. Akan tetapi juga ini karena kehormatan manusia. Manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia, maka dari itu walaupun sudah meninggal, akan tetapi mayatnya masih tetap suci. Wa bi adamil istiqdar, dan dengan kata adamul istiqdar, yaitu tidak kotor. Apa? Contohnya al-maniyu, mani atau sperma. Nah, sperma walaupun kotor, maksudnya orang kan pasti jijik, akan tetapi sperma hukumnya suci, tidak najis, paham? Sperma hukumnya tetap suci, tidak najis. Wa nahwu dan sebagainya. Apa aja, semisal adonan roti itu kan kotor, tapi tetap suci, walaupun kotor tetap suci. Wa binafiyud dorori, dan mentiadakan bahaya. Mengecualikan dengan kata nafiyud doror, yaitu apa? Al-hajaru, batu, wan nabatu, dan tanaman, al-mudirru, yang membahayakan, bibadanin, terhadap badan, au aklin, atau akal. Nah, tidak bahaya, artinya tidak bahaya, mengecualikan dengan teks tidak bahaya, yaitu batu. Batu itu kan membahayakan. Misal dilemparkan kan bahaya kan, menyebabkan luka, itu kan bahaya. Akan tetapi batu juga tidak najis kan? Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang bahaya. Semisal ganja itu kan bahaya kan? Bahaya baik untuk badan atau untuk akal. Nanti ngefly, nanti terjadi pikiran yang tidak normal. Nah, di sini walaupun hal demikian membahayakan, batu atau tanaman ganja dan sejenisnya itu tetap suci dan tidak najis. Jadi kesimpulan daripada di sini,
Pokoknya najis adalah setiap sesuatu yang haram untuk dikonsumsinya secara mutlak, baik dalam keadaan ikhtiar, tidak darurat, dan mudah untuk dibedakan, tidak karena kehormatan, dan tidak karena kotornya, dan tidak karena bahayanya. Nah, seperti itu. Pokoknya najis sesuatu yang kotor, yang haram untuk dikonsumsi, itu namanya najis. Paham ya? Begitu pula dengan catatan mudah untuk dibedakan. Kalau sulit untuk dibedakan seperti tadi, ulat yang di keju yang telah mati itu berarti sulit dibedakan, ya masalah. Summa dzakara al-musannifu, kemudian musannif menjelaskan dhabiton lin najis, batasan-batasan untuk najis. Batasan untuk najis itu apa? Al-khariji minal qubuli wad dubur, yaitu al-khariji yang keluar, minal qubuli dari kubul. Kubul itu berarti alat depan. Alat depan lelaki atau perempuan, alat vitalnya itu. Wad duburi dan dubur. Berarti alat belakang, yaitu anus. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa kullu ma'iin. Nah, ini perhatikan, wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini, setiap sesuatu yang cair, setiap suatu yang cair yang keluar, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua jalan, jalan depan, jalan belakang, najisun, najis hukumnya. Pokoknya setiap sesuatu yang cair keluar dari depan atau dari belakang, hukumnya najis. Huwa shadiqun bil khariji al mu'tad, yaitu ini sesuai fakta yang keluar, yaitu sesuai fakta yang keluar secara biasa. Secara normal memang yang keluar ya cair. Contohnya kalbauli, seperti air kencing, wal ghaiti, dan TA1, air besar itu. Ini yang biasa. Wabin nadiri, dan dengan yang langka. Wabin nadiri, dan dengan yang langka. Seperti apa? Seperti kadami, seperti darah, wal qayhi, dan nanah. Nas'alullahal afa wal afiyah, semoga kita sehat selalu. Ada orang buang air kecil atau air besar, keluarnya darah dan nanah. Nah, itu berarti langka. Itu bagaimana? Ya tetap najis. Illal maniya, kecuali sperma, kecuali mani, sperma. Min adamiyin, dari manusia, au hayawanin, atau hewan. Nah, sperma, baik sperma manusia atau sperma hewan, hukumnya suci. Hewan semuanya hukumnya suci, kecuali ghairi kalbin, selain anjing, wahinzirin, dan babi. Wama tawallada minhuma, dan anak keturunan dari mereka berdua, dari anjing dan babi. Au min ahadima, atau salah satu keduanya, kalau semisal mereka dikloning ma'a hayawanin tohirin, dengan hewan yang suci, dikloning anjing sama serigala. Semisal serigala kan suci, anjing itu najis, dikloning, berarti anaknya nanti menjadi najis, ngikutin yang najis. Wa kharaja, dan kecuali bimaiin, dengan sesuatu yang cair. Tadi kan yang keluar harusnya cair gitu kan, tidak yang keras, benda keras. Ya, mengecualikan yang cair, ad-dudu, ulat atau belatung. Ada orang mengeluarkan belatung. Wa kullu mutasallibin, dan sesuatu yang keras. Dan setiap yang keras, la tuhillu al-maidatu, yang tidak bisa dirubah oleh lambung.
la tuhiluhu al-maidatu, yang tidak bisa dirubah atau diolah oleh lambung. Kita kalau makan habis itu kan dicerna kan. Nah, ketika makanan tersebut tidak bisa dicerna, semisal dia makan koin kan pasti nggak bisa dicerna oleh lambung kita. Nah, kan masih keras. Nah, ketika keluar dengan bentuk koin tersebut bagaimana? Hukumnya adalah mutanajis. Arti daripada mutanajis, masih bisa disucikan. Berbeda semisal nasi sudah keolah, habis itu seperti kuning itu, ini sudah jadi najis semuanya. Tapi kalau dia makan beras habis itu ditelan gitu aja, keluar beras lagi, habis itu bisa dicuci, dibersihkan. Nah, itu masih dikategorikan mutanajis dan nanti bisa disucikan, paham? Nah, seperti itu. Falaisa binajisin, maka tidak dianggap najis. Tidak dianggap najis, bal huwa mutanajisun. Akan tetapi mutanajis. Artinya mutanajis terkena najis. Mutanajis itu terkena najis, berarti masih bisa disucikan. Yadhuru bil ghusli, bisa disucikan dengan dibasuh. Bisa disucikan dengan dibasuh. Nah, seperti itu, harus dibasuh biar suci. Wa fi ba'din nusai, dan dalam redaksi yang lain, wa kullu ma yahruju, mengatakan dengan kata wa kullu ma yahruju, setiap sesuatu yang keluar. Bilafdil mudhari'i, dengan menggunakan fi'il mudhari yahruju. Kalau tadi kan kullu ma'in kharaja gitu kan, kullu ma kharaja. Nah, kalau ini menggunakan fi'il mudhari. Wa isqati ma'in, dan menggugurkan atau menghapus kalimat ma'i, dan menghapus kalimat ma'i. Tadi kan wa kullu ma kharaja gitu kan, wa kullu ma'in kharaja gitu. Kalau ini wa kullu ma yakhruju. Nah, seperti itu. Cukup sekian. Semoga ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang manfaat juga. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.